Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu ternyata kehancuran ini membawa kamu ke gerbang kebahagiaan. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Page of Pentacles. Kartu kedua. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya The Empress. Kartu keempat, di sini ada Five of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Queen of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Two of Wands. Oke, Gemini. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ternyata kehancuran ini membawa kamu ke gerbang kebahagiaan. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Two of Wands. Nah, di kartu ini menggambarkan kamu akan segera sukses. Kamu akan segera maju dan berkembang. Apapun akan mampu kamu raih di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu mau menjadikan kegagalan, kehancuran, kekecewaan di masa lalumu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tampak di sini kamu mau belajar dari kesalahanmu. Belajar dari keadaanmu yang lalu. Memang selama ini banyak yang mengakibatkan, yang menyebabkan kehidupanmu terpuruk. Di sini yang tampak jelas ada kekecewaan terhadap pengabaian, terhadap penipuan. Mungkin kamu pernah dicurangi oleh orang-orang terdekatmu, pernah ditipu oleh rekan bisnismu, sehingga membuat kamu begitu terpuruk, begitu kesulitan di bidang finansial. Dan kamu mulai merasa bahwa yang mereka lakukan pada saat itu benar-benar sangat merugikanmu, benar-benar sangat menghancurkan kamu. Karena selain kemunduran secara finansial, kamu juga merasa sendirian, merasa ditinggal pada saat itu. Oke, tetapi dengan kebesaran hatimu, kamu tidak menyalahkan mereka. Kamu tidak menyalahkan keadaan. Justru kamu bertanya di dalam hatimu, apakah ada kesalahan kamu? Apakah ada tingkah laku, ucapan, gaya bicara yang kurang tepat yang selama ini kamu lakukan? Dan kamu mulai mencari solusi dan cara-cara yang tepat. Kamu mulai mengerti bahwa relationship, bahwa hubungan sosial, hubungan pekerjaan, ya, harus didasari dengan kejujuran, tanggung jawab,
dan cara-cara yang tepat di dalam memperlakukan orang lain. Nah, inilah yang membuat kamu sedikit demi sedikit mulai bisa merubah kebiasaanmu. Merubah apa yang kurang baik yang ada di dalam dirimu selama ini. Dan kamu tentunya dibarengi dengan perjuangan lagi, usaha lagi, mengupayakan lagi, ya. Setiap hal-hal, setiap sektor di dalam kehidupanmu. Sehingga mulai ada kemajuan, mulai ada peningkatan setelah kamu bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat. Nah, di saat itulah kamu mulai mampu menumbuhkan rasa nyaman, menghadirkan rasa percaya, adanya rasa saling menghargai antara kamu dan orang-orang sekitarmu. Dan dari situlah peluang, kesempatan semakin banyak bermunculan untuk dirimu. Makanya ada kesuksesan yang kamu raih. Ada kemajuan secara finansial. Karena kamu mau belajar dari masa lalu. Belajar dari setiap kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Oke? Jadi ternyata peristiwa kamu yang dulu, kehancuran yang kamu rasakan, kekecewaan ya, yang bertubi-tubi datang ke dalam kehidupanmu. Ternyata hal inilah yang membawa kamu beberapa langkah lebih maju, yang mengantarkan kamu ke gerbang kebahagiaan dan kesuksesan kembali. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, jadi ini menggambarkan harapan, ya, harapan, mimpi, impian, sepertinya sudah tampak jelas ada di depan matamu saat ini. Oke, harapan ini, mimpi ini terpampang nyata di depan matamu karena kamu sudah melihat semakin banyaknya peluang, semakin banyak kesempatan, ya. Semakin banyak support dan dukungan yang kamu dapati dari lingkungan yang tepat, dari lingkungan yang sehat. Karena kamu telah mampu menjadi pribadi yang lebih baik, telah mampu menunjukkan kualitas terbaikmu. Makanya akan ada kesejahteraan kembali di dalam kehidupanmu. Akan ada kemajuan secara finansial. Karena setiap sektor kehidupanmu berjalan dengan sangat baik. Kembali maju, kembali berkembang. Jadi hal inilah ya, yang membuat kamu semakin mengerti dan semakin faham. Dengan perbuatan baik, dengan memperlakukan orang lain dengan sangat baik, maka semesta akan mempermudah jalan langkah kita menuju sebuah gerbang kebahagiaan dan kemajuan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, kan benar saja ini menggambarkan peluang. Peluang, kesempatan, ya, tawaran. Sepertinya kamu benar-benar telah bertemu dengan lingkungan yang tepat. Telah bertemu dengan tempat kerja, tempat bisnis yang cocok dengan dirimu. Karena di situ banyak support, banyak dukungan, banyak kemudahan yang kamu dapati. Dan ini bukan datang dengan sendirinya. Ini karena kamu ya telah bisa menjadi versi terbaikmu seperti yang tergambar di bottom of the deck tadi. Ya, di saat kamu ditinggalkan, dikecewakan, diabaikan oleh lingkunganmu, di saat itulah kamu mengerti. Kamu harus menata dirimu dengan sangat baik. Kamu harus bisa berkomunikasi yang baik, memperlakukan orang lain dengan baik, ya, serta ingin selalu menjadi berguna dan bermanfaat, ingin selalu berbagi.
Dan setelah ini kamu jalankan, setelah ini kamu lakukan di dalam keseharianmu, maka balasannya adalah begitu banyak kemudahan, begitu banyak support, begitu banyak rasa hormat yang kamu dapati dari lingkungan manapun saat ini. Sehingga peluang, kesempatan, tawaran yang menjanjikan terbuka lebar untuk dirimu. Dan ini juga menggambarkan keuangan finansial. Sepertinya akan melonjak tinggi. Dan finansial yang baik inilah yang membuat kamu semakin peduli terhadap lingkunganmu. Dengan cara berbagi, dengan cara membantu. Dan tentunya ada kebahagiaan, kenyamanan kembali untuk orang-orang yang kamu sayangi. Untuk keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya untuk pasanganmu. Jadi kemajuanmu saat ini, kesuksesanmu saat ini, tentunya tidak akan kamu nikmati sendiri. Tentunya kamu akan berbagi dengan siapapun yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Empress. Nah, kan benar saja. Di sini menggambarkan kamu adalah seseorang yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki untuk siapapun. Kamu selalu ingin hadirkan kenyamanan dimanapun kamu berada. Dengan sikap yang baik, dengan tutur kata yang lembut, serta dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka tumbuhlah kenyamanan dimanapun kamu berada. Dan tentunya kamu akan selalu share, akan selalu bagikan pengalaman, ilmu, waktu, tenaga, bahkan rezeki yang kamu miliki tidak segan-segan kamu bagikan. Mungkin inilah salah satu faktor yang membuat kehidupanmu semakin berkah, semakin bahagia, semakin bersinar. Karena kamu adalah seseorang yang tidak lupa diri. Kamu tahu batasanmu, kamu tahu hakikatmu sebagai manusia. Ya, tentunya kita manusia adalah makhluk sosial. Hidupnya selalu berdampingan dengan yang lain. Dan tentunya kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu kamu selalu menjadi seseorang yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Yang keempat, maaf. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, ini situasi yang tidak baik-baik saja. Ini kekalahan. Ini kekecewaan yang pernah kamu alami dulu. Oke? Inilah kehancuran yang kamu rasakan pada saat itu. Tetapi dengan situasi yang tidak baik-baik saja inilah, dengan kekalahan inilah, dengan kehancuranmu inilah, membuat kamu semakin baik, membuat kamu menjadi semakin berkualitas, dan menjadi semakin dewasa di dalam menjalani kehidupan. Nah, jadi kamu adalah seseorang yang ingin selalu belajar dari setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, ini sepertinya untuk yang jomblo nih. Oke, kamu akan kedatangan pacar baru. Akan kedatangan seseorang yang mungkin mampu meluluhkan hatimu. Mampu meyakinkan kamu untuk memberi kesempatan kepada seseorang ini untuk mengisi relung hatimu yang telah lama kosong. Oke? Nah, mungkin selama ini kamu memiliki trauma di dalam hubungan asmara. Ya. Ada kekecewaan pada seseorang karena mungkin dulunya kamu ditinggal. Kamu dicampakkan, hubunganmu kandas di tengah jalan. Ya, dikarenakan berbagai macam hal, terutama finansial. Oke, makanya kamu sempat lama membiarkan hatimu kosong. Dan akhirnya, sebentar lagi, kamu akan kedatangan seseorang
yang sepertinya dikirimkan semesta untuk dirimu sangat spesial. Karena apa? Karena seseorang ini adalah seseorang yang bisa dikatakan baik, menarik, perhatian dan pengertian. Oke? Nah, kenapa dia bisa tiba-tiba menuju ke kamu? Karena dia mungkin melihat sesuatu yang beda yang ada di dalam dirimu. Karena dia melihat caramu memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Karena mungkin dia melihat bagaimana caramu berpikir, bagaimana caramu berprasangka, bagaimana caramu menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, dengan begitu inner beauty-mu, auramu, sangat muncul, sangat terpancar indah di mata seseorang ini. Makanya dia sudah tidak mampu menahan rasa yang dia rasakan terhadap kamu. Makanya dia segera menuju kamu dan sepertinya kamu juga menyukainya. Makanya di sini ada pacar baru. Oke, jadi siapakah dia? Bisa orang lama ataupun orang baru. Dan bisa dari lingkungan mana saja. Oke, sesuaikan dengan kondisi teman-temanku Gemini masing-masing. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, kamu akan menjadi ataupun akan merasa menjadi seseorang yang sangat kaya. Kaya di sini bukan berarti tentang materi, bukan berarti tentang harta benda yang kamu miliki, tetapi di sini lebih kepada kamu bisa menjadi seseorang yang berarti, seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Bagaimana caramu di dalam membahagiakan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Dan kamu mulai memiliki hari-hari yang begitu nyaman, tentram karena lingkungan, orang-orang yang kamu temui, ya, selalu happy, selalu nyaman dengan kehadiranmu. Nah, inilah kekayaan yang kamu rasakan sebentar lagi. Jadi, teruslah berbuat baik. Teruslah lakukan yang terbaik untuk hidupmu. Maka kebahagiaan akan kamu dapati. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar bisa, ya, membawa suatu peristiwa yang tidak baik, keadaan yang sangat mencekam, yaitu banyak kehancuran, kemunduran, kegagalan, ya. Tetapi dengan kamu temukan motivasi terbaik di dirimu, dengan kamu menyadari bahwa harus bisa menjadi versi terbaikmu, dan seketika itulah kamu akan mampu membawa kehidupanmu ke gerbang kebahagiaan dan kesuksesan kembali. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.